teman-teman semuanya. Halo. Oke, di siang hari yang lumayan panas ini ya, dimanapun kalian berada, siang, pagi, malam, dimanapun kalian nonton video ini, kembali lagi bersama aku Rida Dan aku Yuda. Kita bakal ngobrol lagi, kita bakal Ngobrol. bincang-bincang lagi yang seru, di mana lagi kalau bukan di Common Talks. Aduh. Oke. Ini udah briefing Udah tadi. briefing, jadinya nggak fail, udah nggak kayak kemarin. Betul banget. Betul banget. Nah, setelah ini Rin, kita nih kedatangan dua tamu yang spesial banget. Bener banget. Terus kata orang kan kalau tak kenal maka tak sayang, bener nggak? Betul. Makanya itu boleh kenalan dulu nih, Boleh mas-mas ganteng di sini. Iya, kita kenalin mas-mas ganteng ya, saya cowok sendiri kebetulan. Ya. Nah, Makin deg-degan nih. Ayo Fikri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Batullah, bisa dipanggil Fikri. Iya. Dari Dirjen Spasial, Kementerian Analis Digital, Kabinet Arus Balik, BMKM UGM 2021. Oke, top. Oke, halo teman-teman semua, kenalin aku Ahmed Zidan. Biasa Zidan, aku dari Kedisiplinan Analisis Digital, Kementerian Analisis Digital, BMKM UGM Arus Balik 2021. wih. Oke, kita bakal bahas-bahas yang asik banget nih, Rin. Bener Sama banget. analisis digital. Andal disingkatnya. Oke. Sebelum lebih jauh lagi nih, Yud, biar kita bisa tahu nih teman-teman kementerian lain ataupun teman-teman mahasiswa di luar sana, apa sih sebenarnya Kementerian Analisis Digital itu? Kan namanya udah milenial banget nih, analisis Parah. digital. Parah nih. Boleh dijelasin Mas Zidan mungkin? Oke, Kementerian Analisis Digital atau ANDAL ini adalah sebuah kementerian baru di BMKM UGM Arus Balik 2021. Ini sebuah terobosan untuk inovasi dari Mas Farhan buat sebelumnya itu bentuknya masih staf khusus gitu di bawah Staf khusus ya. Kemenko Analisis Kementerian Nisbang itu. Tapi tahun ini dicoba buat kementerian jadi analisis digital. Harapannya bisa jadi andalan dari BMKM sih. Oh iya. Dan andal jadi Andalan. andalan. Oke. Keren banget. Terus mungkin Mas Fikri mau nambahin sesuatu? Ya, karena dari Andal itu kementerian baru, kita juga ada riset analisis digital dari riset spasial. Dari kita melihat analisis dari berbagai perspektif, diharapkan itu juga menjadi tumpuan ataupun sebagai fondasi buat BMKM UGM mengambil sikap dari analisis yang kita buat seperti itu. Keren banget ya. Keren banget. Berarti di Kemenkon Analisis ini ada yang baru ya. Waktu itu ada Anstrat sama Risbang, sekarang ada Andal. Keren banget ya. Kita akan menganalisis sesuatu yang digital banget ya. Yes. Dekat dengan kehidupan kita. Betul banget. Kita kan nggak lepas dari gadget, benar banget, handphone. Salah satunya itu kan digital Benar banget. banget, digital banget. Oke. Setelah tadi tahu nih tentang apa sih sebenarnya Kementerian Anda dan sebagainya. Pasti teman-teman juga penasaran nih. Anda itu sebenarnya ngapain aja gitu. Bener Kan banget. hubungannya sama digital nih gitu. Sebenarnya apa sih yang dilakukan sama Anda gitu? Boleh dijawab mungkin. Kayak di Andal sendiri sebenarnya kita dibagi dua sih, ada dari aku sendiri digital, jadi kayak ngambil dari digital kayak sosial media, berita daring dan lain sebagainya. Terus ada spasial. Kalau di digital sendiri kita tuh kayak membaca publik itu gimana kayak di sosial media seperti Twitter, bagaimana animo publik terhadap suatu isu. Harapannya bisa jadi landasan buat arah gerak BMKM gitu sih. Terus kalau dari spasial mungkin Mas Fikri. Kalau dari spasial itu melihat dari aspek spasial atau aspek ruangan ya, kalau kita ngomong secara global, karena orang-orang cenderungnya umumnya pada tahunnya kalau ngomong spasial identik dengan geografi ataupun peta seperti itu. Tapi spasial itu lebih luas dari itu sebenarnya. Jadi aspek-aspek ruangan yang dianalisis dari topik-topik yang ada, terus menggunakan metode tertentu yang bisa diaplikasikan seperti itu. Yang diharapkan juga bisa menjadi landasan BMKM UGM untuk mengambil sikap juga seperti itu. Oke. Berarti emang analisis untuk dari Kementerian Anda ini ada dua ya. Jadi ada yang dari sosial media dan tren-tren Digitalnya. publikasi segala macam. Ada yang dari keuangan gitu ya. Oke. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Suatu terobosan yang visioner dan Betul membanggakan. banget. Kalau mau tanya-tanya lagi nih, kalau program kerja nih, kan bingung kan? Masa Anda kerjanya cuma ini nggak sih data doang dan sebagainya? Pasti pada ini kan, pada kepo juga nih. Kira-kira outputnya atau apa sih yang dikerjakan sama Anda ini apa nih? Kalau dari Kedisiplinan Spasial itu ada namanya Gamma Space. Gamma Space. Gamma Space. Namanya udah ini ya. Spasial banget. Kita udah punya dua output. Dari yang pertama dulu sebelum rilis
sebelum rilis BMKM UGM-nya pemanasan awal-awal itu tentang Merapi. Terus yang kedua ini tentang TPST Piungan, pengawalan isu yang dikawal oleh BMKM UGM sendiri. Untuk proker sendiri kita juga proker utamanya itu program itu 2 bulan ya Mas ya. 2 bulan. 2 bulanan. Jadi setiap 2 bulan sekali, 2 bulan sekali. Ada Gamma Space. Iya, terus kalau di antara itu mau bikin kajian lain terlepas dari pengawalan secara umum, dipersilakan seperti itu dari keterjadian masing-masing. Itu sih kalau spasial. Monggo kalau digital. Kalau digital kurang lebih sama sih, jika ada isu-isu strategis yang emang udah dirancang dari awal kayak yang Piungan ini kita juga ngerjain juga. Terus di luar itu kita juga ngerjain isu-isu populer kayak kemarin kita udah kemarin 2 output sih, kayak yang pertama itu kita kemarin UGM Fest. Itu kita kayak apa ya? Dari UGM Fest itu kita kayak karakterisasi, jadi kayak bagaimana UGM Fest itu jam-jam apa yang paling tinggi di mana, topik-topiknya itu gimana, kayak sentimen dari setiap topik kayak UKT, nilai dan lain sebagainya itu kita kayak dianalisis gitu. Terus yang kedua itu kita kemarin juga ada output itu sih tentang buzzer vaksin itu. Jadi kita pas itu buzzer vaksin. Kita ngambil data dari Twitter. Itu kita cari dengan keyword vaksin, terus kita analisis sentimennya dan lain sebagainya. Menariknya pas kita analisis itu kita nemu beberapa akun-akun yang kayak nggak natural gitu. Jadi kayak interaksinya tuh kayak nggak seperti manusia biasanya. Terus setelah kita cari tahu lebih lanjut itu kita dapat ada itu sih jaringan akun kayak akun-akun buzzer gitu. Ya, selanjutnya mungkin bisa lihat di postingan kita sih. Indikasinya indikasi buzzer yang dibuat-buat gitu ya. Ya, interaksinya nggak natural, jadi nggak natural biasa gitu. Oke. Terus tadi kan dari spasial ada namanya Gamma Space. Kalau digital sendiri namanya apa? Nama prokernya. Nama prokernya? Lupa ya. Gamma Tube. Itu yang populer. Kalau Gamma yang strategis itu Gamma lupa apa. Pokoknya yang populer itu Gamma Tube. Gamma Tube ya. Oke. Berarti teman-teman tunggu aja lihat hasil dari Mas Zidan mengenai. Pokoknya pas podcast ini tayang udah ada beberapa postingan ya di akun Instagramnya BMKM UGM. BMKM_UGM, jangan lupa dicek di sana. Itu hasilnya dari kerja keras teman-teman Anda. Betul banget. Gamma Tube itu kayak menarik banget, apalagi bahas soal buzzer vaksin gitu ya. Ya, strategis namanya Gamma Scope. Udah menemukan dia. Lupa aku sebenarnya. Loading sekarang udah keluar ya. Oke. Tadi udah disebutin tentang Kedirjenan Riset dan Digital. Salah satunya ini. Dengar-dengar ini Kedirjenan ini belum pernah berada di lembaga eksekutif lainnya gitu. Kalau boleh tahu, kenapa sih gitu BMKM UGM kemudian berinisiatif untuk menghadirkan Kedirjenan ini di BMKM UGM sendiri? Kedirjenan apa kementerian ya? Kalau tadi kita sendiri kementerian, aduh. Kementerian yang lupa baru. Ya. Emang tidak lanjut dari adanya staf khusus tahun sebelumnya mungkin ya. Yang diharapkan analisis digital ini benar-benar bisa fokus melakukan tugasnya dan tidak hanya staf khusus dapat ya mendampingi dalam proker-proker yang ada. Kalau proker-proker isu populer yang sudah diplotkan seperti itu. Terus jadi sehingga sampai ada lembaga-lembaga eksekutif lain yang tanya ke Mas Farhan tentang analisis digital seperti apa sih, blueprintnya seperti apa. Padahal dari kita sendiri pun kita nggak tahu mau gambaran ke depannya seperti apa karena kita juga di sini masih baru dan merintis. Ya betul. Oke. Aku tadi lumayan kepo nih sebenarnya. Tadi kan teman-teman dari Anda tuh juga mengangkat masalah isu dari TPST Piungan dan sebagainya, yang mana itu juga dikerjakan sama teman-teman Kemenkan lain gitu. Nih boleh ceritain nggak kira-kira gimana sih porsinya atau gimana sih kolaborasinya itu seperti apa? Untuk kolaborasi sendiri mungkin kalau dari TPST Piungan kan awal kita kunjungan itu udah diplotin untuk setiap kementerian atau apa mau di bagian mana, mau ada yang kunjungan di pengelolanya dulu, ada yang kunjungan di daerah TPS-nya, ada yang di warganya seperti itu. Terus tindak lanjutnya juga mau kan kemarin ada lanjut tentang tip task force itu mau bahas apa aja sih tentang task force buat TPST Piungannya itu sendiri. Itu mungkin dari situ sih. Kalau untuk pembagiannya mungkin kalau untuk proker itu mungkin sesuai kementerian masing-masing ya, dari kita mungkin hasilnya output kajian seperti itu. Kalau nanti kolaborasinya di situ waktu kita melakukan kunjungan ataupun ada kolaborasi lain tentang pembuatan video, media-media dari kami juga
berkolaborasi dengan media dari kementerian lain seperti itu. Oke. Jadi tergantung outputnya sebenarnya yang mau Iya. dimauin itu apa gitu. Oke. Kan tadi bahas juga tentang media-media gitu, berarti kedijenan selain spasial dan anis digital di Andal ini ada apa lagi, Mas? Oh ya, di Andal itu sebenarnya dibagi di dua lagi sih. Jadi ada kita itu yang digital sama spasial itu maksudnya di praksis terus Di ada dua teknis lah, lagi Teknis, oke. sistem itu mengurusi tentang organisasinya, kayak di bawah itu ada 3 kedijenan. Kayak pertama ada media visual, itu buat dari hasil-hasil kita itu dia mereka bakal mengvisualisasikan hasil-hasil riset kita. Terus ada yang kedua itu administrasi, jadi kayak ngurusin itunya surat menyuratnya. Terus ketiga ada yang SDM, itu ngurusi organisasinya. Ada PSDM Ada juga. 5 di Andal kita. Jadi lengkap banget ya Andal. Lengkap, Ada yang bener. teknis sama ada yang sistem gitu ya. Sistem, oke. Keren banget sih emang. Luar biasa. Ya untuk menunjang proker-proker yang keren-keren tadi, Yud. Betul banget. Betul. Oke. Gimana nih, Red? Lu mau kamu apa aku yang nanya, Red? Yang mana? Iya. Ya enggak, aku mau tanya nih. Aku tuh pernah mendengarkan satu ungkapan yang pernah diomongin sama temenku nih kebetulan, Yud. Ungkapannya adalah data is the new oil. Data adalah suatu apa ya? Oli baru. Bukan minyak, baru. Minyak baru istilahnya kayak sesuatu yang sangat berharga, yang bakal sangat apa ya? Dicari-cari sama orang, dibutuhkan Bukan sama- oli. Bukan oli, bukan oli motor gitu. Nih kalau dari Mas Zidan ataupun Fikri ya, yang sekiranya memang berkecimpung ya di kementerian ini tentang hal tersebut, ya, gimana pendapat kalian gitu? Nah, aku lihatnya gini, jadi kayak dengan pertumbuhan teknologi yang semakin cepat ini jadi membuat data-data yang kita punya itu menjadi lebih banyak, jadi kayak berkali-kali lipat lebih banyak daripada sebelumnya. Oke. Jadi kan dari data-data ini kan kita bisa lihat banyak sekali, bisa dimanfaatin, kayak kita bisa lihat pola-polanya. Kayak kalau yang di Andal ini kan kita lihat opini publik dari data-data yang tersedia di internet. Nah, itu bisa Oke. diambil data-datanya. Bener sih pernyataan itu, jadi kayak data is the new oil itu. Tapi Benar. bukan sesuatu yang perlu dilebih-lebihkan ya, aku lihatnya. Oke. Itu sebagai statement yang kayak biar kita aware gitu kalau data itu penting banget gitu kan. Betul, Tapi betul. penting juga. Penting Biasanya. untuk dilindungi, ya kan? Benar Iya. kan? Bagus. Untuk dilindungi. Mungkin dari Mas Fikri ada tanggapan lagi, Mas? Hampir sama kayak Mas Zidan, mungkin tidak dilebih-lebihkan, tapi emang data itu juga sangat krusial karena terkait dengan fakta juga kan. Betul. Terkait dengan fakta, terus data-data kalau membuat analisa spasial juga dibutuhkan. Terlebih lagi dalam data itu bila ketersediaan data tidak lengkap pun kita juga jadi susah. Bagaimana akan menindaklanjuti tentang entah riset, penelitian atau hal-hal yang berhubungan dengan data seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya nih, ya itu memang penting Yud. Itu memang sangat penting ya, sangat penting untuk dijaga, sangat penting untuk dirawat supaya nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Tapi bukannya besar-besarkan ya, kayak bikin masyarakat parno dan Hoax. sebagainya. Yes, hoax. Betul banget. Oke, mungkin Yuda nih mau ada yang dikepoin lagi nggak nih Yud? Bicara soal hoax nih, Red. Yes. Hoax kan biasanya identik dengan berita yang tidak benar gitu. Betul sekali. Kalau menurut Mas Fikri dan Mas Zidan sendiri nih, sebenarnya apa sih yang melandasi berita-berita itu menjadi tidak benar gitu? Apakah karena data yang dipalsukan atau data yang kurang lengkap gitu? Biasanya nih. Biasanya bisa jadi data yang dipalsukan, bisa data yang kurang lengkap, bisa terus ada juga kepentingan seseorang ataupun suatu kelompok yang mensalahgunakan suatu data juga bisa. Jadi banyak banget sih variabelnya untuk penyalahgunaan data dan sejenisnya, kejahatan, penipuan dan lain-lain itu juga masih banyak. Pak Dirman sendiri. Kurang lebih sama sih, ya balikin lagi dari tujuan kita mau buat hoax kan bisa banyak tujuannya, kayak tadi kepentingan tertentu. Terus dari caranya bisa kayak ada yang datanya kayak dikirim gimana gitu, jadi kayak memang Dimanipulasi ya? dimanipulasi atau enggak dihilangin atau gimana gitu. Kurang lebih sama. Kalau pengalaman dari Mas atau Mas Zidan sendiri pernah nggak kayak mengalami misalnya tiba-tiba datanya kayak disalahgunakan sama pihak lain gitu loh? Karena emang sekarang kan kalau misalnya kita tidak menjaga dengan benar kan kayak rawan banget dicuri atau gimana. Mungkin impactnya lebih ke yang negatif gitu kan. Hacking gitu kan sekarang udah sangat marak banget. bener banget. Gimana menurut? Kalau sekarang itu, kalau pengalaman pribadi mungkin belum ada. Kalau pengalaman teman mungkin banyak ya yang nomor WA ngaku-ngaku jadi orang, minta uang sebagainya gitu, minta tolong transfer gitu-gitu. Ada teman, ada ya
yang aku jadi temanku dia bilang kalau dia di Bantul padahal dia asli Semarang, kan nggak masuk akal. Iya, risetnya kurang ya, mohon maaf Mas. Salah masuk nih. Salah masuk dia. Langsung comok foto sama nama. Oh iya? Kan langsung fotonya sama, terus namanya juga disamain. Oke. Suaranya sama kan? Enggak. Nah, beda. Kok sana? Aduh. Suara ada juga kasus kayak di telepon gitu, ngaku-ngaku jadi orang lain, jadi kakak tingkat itu. Padahal dari suaranya juga udah ada. Kayak mereka tuh lebih ke menyerang psikologis sih, kayak oh kamu nggak ingat aku, ntar kalau kamu ada apa-apa aku juga nggak ingat kamu, kayak lebih kayak nyerang ke psikologis orang yang diserang atau dia teror itu. Ancam gitu ya. Kaget kan otomatis mereka itu panik. Apalagi di telepon kan gitu, kena lagi. Kalau Mas Zidan? Aku pribadi belum pernah sih kalau pengalaman gitu, tapi kalau dari cerita-cerita orang ini ya kurang lebih sama sih ya Mas Fikri. Jadi kayak data pribadi itu sebenarnya penting dibuat jaga, kayak data NIK, data MRP dan sebagainya. Itu privasi kita penting dijaga kalau di internet. Soalnya di internet itu ya resiko banyak banget di internet kalau data kita tersebar, jadi salah gunakan sama orang lain. Oke. Bisa juga kalau misalkan kita semakin terkenal juga semakin rawan nggak sih? Iya betul, semakin jangan salah ya, makin banyak followersnya, makin banyak engagementnya ke kita, itu makin rawan untuk makin rawan. Senggol. Hati-hati, iya betul sekali. Jadi teman-teman di luar sana yang ingin menjadi influencer, follow banyak, datanya, jaga ya, hati-hati. Hati-hati, enggak, kita bukan melarang untuk menjadi influencer, selebgram mas tuh. Tapi kan kita cuma mengingatkan untuk menjaga tanya aja. Betul, gitu kan. Takutnya sekali. kan kenapa? Iya. Karena aku juga pernah gitu. Bukan maksudnya aku. Lo selebgram. Gitu, bukan. Lo selebgram. Maksudnya temen aku pernah temanku tuh pernah di WA gitu. Oke. Jadi dia ngetik gitu, "Yud, lo ada M-banking kan?" Oh. Nah, teman Dia orangnya terkenal nih temen lo nih. Enggak. Oh. Udah dengerin dulu dong. Kan bahasa tadi yang selebgram ya udah, kayak skip ya tadi. Nah, dia ngechat temanku nih, "Yud. Yud. Ada kok Yud sih? Bukan teman, pokoknya dia mau aku. Oh, oke. Berarti Tapi kayak dia tahu temanku gitu loh. Apa? Nama temanku si Dion nih. Yon, lo ada M-banking nggak? Gitu. Nah, habis itu ya, tanpa maksudnya itu sesuatu yang membingungkan gitu. Karena kayak dia tuh tahu aku dan tahu temanku gitu. Betul, Terus banyak dia juga kayak gitu. jemput subjek lain gitu. Kayak okay. si ini punya M-banking juga nggak? Jadi dia tahu teman-teman Iya, juga. udah riset ya. Itu loh. Kalau yang Fikri tadi kan belum kurang ya risetnya. Kalau Yuda ini kayak tahu lengkap banget. Tahu sampai teman-temannya itu siapa itu. Sangat terpercaya ya. Terus habis itu? Pas itu untungnya dia cross check ke grup, dikirim ke grup. Ini Yuda beneran bukan gitu. Terus aku langsung apa nih gitu. Gak bener. Kira itu jadi masuk ke nomor penipu. Kalau kan ada aplikasi kalau nggak salah ya Mas Zidan. Iya Mas. Get Contact itu Get ya. Contact. Jadi orang bisa nge-tag orang nomor lain gitu. Jadi ada riwayatnya ya kayak ini penipuan, ini apa gitu. Orang bisa nge-tag. Oh, oke. Ya gitulah rawannya data kita, tapi ya balik lagi kalau misalkan hal itu pun terjadi butuh cross check gitu loh, maksudnya ya dapat ilmu juga kan. Misal kalau misalkan ada yang ngechat minta duit, ya itu harus paling nggak ditelepon langsung biar kita dengar suaranya gitu. Kan kita familiar banget sama suara teman kita, saudara kita gitu. Iya, benar. Terus ya. Untuk fenomena kayak gitu sih Yud, maksudnya kan aku juga merasakan, aku pernah nih, tapi kayak dari zaman dulu aku SD sampai sekarang gitu, kenapa gitu loh, aku tuh bingung sebenarnya kenapa hal tersebut tuh masih terus-terusan terjadi gitu loh. Nah itu kan dalam artian bahwa mereka si penipu itu berarti pernah berhasil ya nggak sih? Kalau nggak pernah berhasil ya ngapain diterusin gitu. Kalau menurut Fikri ataupun Mas Zidan nih, kira-kira fenomena tersebut tuh perjalanannya atau perkembangannya itu seperti apa? Dari aku sebenarnya yang ada di negeri ini kan buat daftar nomor HP kan kita harus pakai NIK nggak sih? Oke, iya benar. Iya. Bagus dari langkah dari aparat buat memperkecil itunya, tapi mereka tetap pintar juga sih orang-orang kayak gitu. Jadi kita bisa ngakalin hal kayak gitu dengan ya itu data pribadi kita. NIK kan bisa ada orang yang menyalahgunakan. Dia bisa pakai NIK kita buat nipu orang lain. Terus kalau di blogger gitu bisa pakai NIK orang lain terus diulangi terus. Jadi tetap nggak bisa kelacak, susah. Tapi kalau dia pakai NIK sebenarnya bisa kelacak sebenarnya kalau itu. NIK dia sendiri. Oke. Serem juga ya sebenarnya. Dari dulu kan berkembang tuh dari yang awalnya cuma SMS. Iya, dulu awalnya zaman kita pulsa, zamannya gitu terus
telepon. Iya, Soalnya kan aku bener-bener. pernah ngalamin kayak ibuku posisinya siang-siang tuh kan di aku saudaranya di Mojokerto siang-siang ibu ditelepon kalau masku nabrak orang di daerah Cangar ya, buat kalian yang tahu. So tau banget daerah loh. Batu Mojokerto Cangar nabrak orang dan suaranya persis kakakku banget. Terus Persis sama kamu banget. kakakku, Oh, waktu itu kakakku aku masih Kan kakaknya kecil. yang Ah. diinin. Terus waktu itu minta dikirim pulsa dulu untuk tapi HP-nya ibuku mati, jadi nggak dari keputus dulu hubungannya sama yang nelpon. Oh ya, tiba-tiba mati. Dia mati gitu, oke. Terus aku ngechat SMS masku, dia di mana, ternyata dia masih di kos cuma ngerjain tugas dulu. Jadi kan kalau seumpama HP-nya ibuku tadi nggak mati kan bisa keterusan dulu, untungnya mati. Bener. Ntar jadi suruh transfer, suruh ini gitu. Iya, macam-macam kan ya. Ya seiring berkembangnya zaman juga kejahatan juga makin marak. Mungkin Betul, karena betul. tuntutan zaman ataupun sulitnya lapangan pekerjaan. Kebutuhan Betul juga. sih, betul. Terus dan mereka juga sering berhasil sehingga terus-terus makanya nggak kadang ya itu. mungkin sering Betul. berhasil terus-terusan gitu. Oke. Jadi buat teman-teman juga, jadi walaupun hal tersebut kayak suatu apa ya, istilahnya musibah gitu kan, yang bisa menimpa setiap kapanpun dan dimanapun ya, tapi dengan adanya pelajaran-pelajaran seperti ini, teman-teman juga bisa meningkatkan awareness-nya. Awareness betul banget. Betul banget. Iya betul banget. Valuable banget ya podcast ini ya. Betul Luar dong, biasa. jelas. Oke nih, aku mau tanya-tanya lagi. Yuda mungkin mau tanya Mungkin ini langsung menindak dia ya tadi soal apa tadi? apa tuh? SMS gitu, oke. penipuan itu ya. Sebenarnya menurut ini agak jadi luas banget ya, sorry banget ya. Ini menurut Mas Zidan sama Mas Fikri sendiri ini sebenarnya kejahatan itu terjadi karena apa sih? Sebenarnya karena data kita bisa tersebarin, jadi harusnya kan data pribadi kita harus dijaga privasinya dan enggak orang-orang tertentu juga yang bisa memiliki. Kan dari SMS kan bisa kayak tersebar nomor kita ke internet, kayak ada yang nyebar-nyebar di grup Facebook itu, bagi-bagi. NIK juga buat daftar nomor HP. Makanya kita lebih harus hati-hati sama data pribadi kita sih, dijaga privasinya gitu. Hanya orang-orang aja. Itu ada Mas tips-tipsnya Tips gitu iya, tips-tipsnya coba. untuk menjaga data. Apa ya? Ya kalau nomor HP mungkin bisa pakai nomor HP, dua nomor HP yang penting, yang satu buat nomor HP yang Untuk keluar, disebar-sebarin satu yang gitu. sendiri. Terus kalau buat ngisi-ngisi formulir gitu lebih hati-hati sih sebenarnya, kayak ngasih nomor HP, NIK, foto pas dan lain sebagainya itu kan bisa dipakai sama orang lain, disalahgunakan. Kalau walaupun kita ngisi formulir buat tujuan tertentu tetap hati-hati sih. Oke. Resmi. Oke, jadi sering banget kan kayak kita sekarang download aplikasi yang harus nyantumin NIK atau nyantumin nomor handphone dan sebagainya, itu perlu hati-hati juga ya gitu berarti. Ya jadi jadi agak parno ya Iya, sebenarnya bukan poin itu bukan parnonya sih, awareness-nya. Awareness, jadi kayak kita Betul, tahu. betul. Mungkin abis ini aku langsung beli nomor baru. Nomor baru nih buat apa namanya? Buat ini. Daftar-daftar yang lain gitu. apa Takutnya tuh? Nomor ini udah terlalu sebar di mana-mana gitu. Mungkin dari Mas Fikri gimana? Hampir sama kayak Mas Zidan sih, itu terjadi karena adanya sumber daya dalam hal ini data-data pribadi orang-orang, dan ada juga kesempatan. Ada kesempatan dan ada juga usaha mereka untuk menghindari apa ya? Mengakali seperti itu, dan sering terjadi terus-menerus karena sering berhasil juga. Ya, dari kita yang meningkatkan awareness itu perlu. Terus untuk sosial media kalau bisa mungkin ya terserah sih, ini pilihan, mungkin ada yang dibikin privat, ada yang atau enggak, tapi seenggaknya data-data pribadi kayak nomor handphone ataupun email dan lain-lain, nama-nama itu dilindungi lah. Dan dari kita sendiri pun kita juga menyadari bahwa setiap pekerjaan ataupun setiap yang kita lakukan pasti ada resikonya, dan itu resiko dari kita semua, jadi kita harus benar-benar melindungi data-data tersebut. Oke. Benar banget. Karena apa ya? Tuntutan zaman sekarang tuh lama-lama juga kayak kita personal branding lah, Yes, gimana gitu kan. Kayak apapun dilakukan di sosial media yang terpampang oleh semua orang, setiap orang bisa melihat, setiap orang bisa mengakses gitu kan. Padahal sosial media is not real life. Nah, Gitu. padahal di dunia di sosial media itu belum tentu orangnya seperti itu gitu kan. Betul. Di sosial media bisa aja dia orangnya kayak Apa tuh? bijak, ya kan? Cakep. Tinggi. Itu termasuk kejahatan nggak kayak gitu? Di Nipu. fotonya dari bawah padahal dia tinggi gitu kan. Oke. Tadi udah bahas-bahas juga ya tentang kejahatan sosial media dan sebagainya Sosial media, gitu. betul banget. Nah,
aku mau kepo nih sebenarnya sama kedirjenan Anda, Kementerian Anda Digital sendiri. Selama kalian misalkan bekerja atau menjalankan proker, itu kira-kira ada nggak sih gitu apa ya istilahnya kesulitan-kesulitan suka dukanya yang berhubungan dengan misalkan tadi kejahatan, terus entah pernah diblokir atau gimana gitu. diserang gitu, ada nggak sih? Kan rentan banget nih ya hubungannya sama digital gitu. Boleh diceritain Mas Zidan atau Fikri? Nah sejauh ini belum ada sih Kak. Tapi resikonya tetap ada, jadi kita lebih preventif aja Kak. Oke. Dulu kayaknya pernah akun BMKM sama akun Muri kayak di-hack gitu sama orang. Tapi akhirnya balik juga sih akhirnya. Itu juga salah satu resiko kita, soalnya kita juga bawa isu-isu yang agak sensitif gitu sih. Kan akun-akun buzzer ini kan juga kayak aku lihatnya mereka memiliki kemampuan buat kayak gini sih. Ada akses buat istilah membolakan kita lah. Jadi kan punya kekuatan begitu aku lihatnya. Jadi lebih apa ya? Ini kan sensitif banget. Jadi aku lebih wanti-wanti buat staffku buat hati-hati sih sebenarnya. Oke. Resikonya ada. Jadi kalian yang berkecimpung di dunia, apalagi sering buat analisis dan sebagainya, pasti ya itu tidak semua orang pro terhadapnya, pasti ada pro, kontra dan sebagainya. Apalagi kalian ngikutin ini juga kan, isu-isu yang berkembang gitu. Jadi pasti bakal banyak dilirik gitu. Bukan sama masyarakat umum aja, tapi orang lain punya kepentingan juga. Betul banget. Gitu. Dunia sosial media menjadi dunia yang rawan ya. Iya benar-benar. Padahal kita setiap hari itu identik dengan hal tersebut. Kita bikin IG story, bikin apa, komen, nge-tweet dan sebagainya. Tapi ternyata di dalamnya pun juga ada hal-hal yang harus seharusnya kita aware terhadap hal-hal tersebut gitu. Jadi polemik banget ya. Padahal waktu itu ketika tercipta sosial media tujuannya adalah memudahkan gitu. Iya. Sekarang semakin mudah malah semakin banyak ancaman gitu ya. Iya, semakin banyak gesekannya juga. Semakin disalahgunakan. Semakin disalahgunakan juga. Nah, maka dari itu nih, sebenarnya tema kita podcast kali ini tuh adalah dunia digital. Orang ketiga di antara kita gitu. Orang ketiganya itu ya mungkin orang-orang seperti ini. Iya, yang di sini maksudnya. Yang di sini maksudnya. Antara aku, kamu dan ini gitu. Iya, aku, kamu dan ini, bukan antara siapa-siapa lagi gitu. Kita nggak tahu orang ketiga itu siapa. Oke. Balik lagi sama sosial media. Tadi aku sempat kepo juga nih sebenarnya tentang masalah buzzer gitu. Kan kita di Indonesia ini istilahnya apa ada satu kasus atau ada isu artis saja ngapain gitu kan, langsung ramai di Twitter dan sebagainya gitu. Kalau menurut teman-teman Anda ini sendiri gitu, kira gimana sih ceritanya atau gimana sih teknisnya suatu berita itu bisa langsung terangkat gitu di sosial media, itu faktor-faktornya itu apa aja gitu? Boleh mungkin Mas Zidan atau pikirin. Ya balik lagi sih Kak, berita-berita itu kan isu-isu trending misalnya di Twitter itu kan gara-gara itu volumenya tinggi, jadi banyak orang memperbincangkan topik tersebut, isu tersebut. Tapi bagaimana isu tersebut itu yang hal-hal yang menarik sih, jadi bagaimana isu tersebut bisa keangkat, jadi volumenya banyak, apakah menggunakan akun-akun yang organik atau akun-akun yang istilahnya dibuat lah, organik, sintetis. Jadi isu itu bisa jadi emang itu beneran trending, bisa trending atau ditrendingkan. Aduh, itu juga berkaitan dengan interaksi sih sebenarnya, ya nggak sih untuk trending seperti itu. Dan tadi aku juga pernah dengar bahwa ada beberapa akun sebagainya interaksinya dinilai tidak normal, aneh gitu. Nah ini bentuk jaringan-jaringan. Ini nih orang ketiganya nih itu orang ketiganya gitu yang kadang kita tidak sadari sebenarnya. Dan kita pun tidak tahu itu orang atau bukan. Yes. Iya kan? Betul. Karena dengan kekompleksan sistem ini ya, hal-hal tersebut sekarang udah benar-benar mudah. Mudah banget. Semakin banyak celah dan semakin banyak risiko ya. Bener. Yes. Kayak misalkan nih sekarang kalau mungkin teman-teman juga udah tahu Instagram contohnya. Kita pengen followernya banyak. Ada tuh jasa jual follower gitu. Biar bisa swipe up gitu. Iya, bisa swipe up. Biar bisa nyalap gram ya kan kita. Yaudah kayaknya langganan nih. Bercanda. Kita lihat tuh kadang ada beberapa follower yang dia kayak bukan orang gitu. Kayak sih kayak cuma template fotonya. Akun all shop. Iya, betul. Atau kayak angka-angka doang user. Antara like, comment sama followingnya nggak seimbang. Iya, itu yang punya akun sih kalau gitu. Oke.
ketahuan beli. Oke, itu tuh juga hal-hal sederhana ya yang kita sering temui gitu di sosial media, khususnya Instagram kan yang sekarang marak banget gitu. Terus kalau Yuda nih mungkin ada yang kepoin lagi Yud. Aku udah kayak Saya Yuda penasaran banget nih. Mau ngomong tapi nggak berani. Iya, aduh. soalnya kompleks banget nih Iya, masalah-masalah bener. ini nih. Mungkin ini kita agak mundur lagi ya. Soal proker lagi ya. Oke. Mengenai Tup yang waktu itu soal buzzer vaksin itu sebenarnya hasilnya gimana Mas Zidan? Ya kita kan awalnya kita cuma tujuan nyari itu sih, membaca opini publik di Twitter tentang vaksin ini. Nah kebetulan pas kita analisis kita juga nemu beberapa akun yang interaksinya tuh nggak organik, nggak natural gitu lah. Jadi kayak dia tuh dari jaringan utama yang membahas tentang vaksin ini, dia tuh kayak terpencil gitulah. Jadi kayak misalnya di jaringan utama, dia tuh kayak terpinggirkan di sininya, menjauh dari jaringan utama. Jadi interaksinya cuma berputar-putar di sekitar jaringan tersebut. Oke, padahal kan satu akun nggak mungkin kan, cuma interaksi dengan satu jaringan doang. Maksudnya dia kayak ini ada trending di sini, tapi dia membuat kayak percikan baru di sini yang kemudian tuh orang-orang di situ yang cuma di situ doang gitu ya. Betul. Buat Nggak natural ya jadinya. Oke. Menarik banget ya. Jadi itu menjadi itu ya apa? Itu fakta aja kan. Kita nggak tahu di belakang itu seperti apa gitu kan. Yang kita lihat seperti itu. Bisa aja itu emang orang beneran. Betul. Bisa aja bukan. Kan kita nggak tahu. Tapi faktanya begitu. Iya betul. Itu dari teman-teman Andal nih yang meneliti. Yang tahu kan mereka dan itu balik lagi makanya kenapa Andal menjadi andalan karena menjadi itu ya apa dasar dari pengambilan sikap gitu kan. Betul. Kita menyajikan data, yaitu terserah bagaimana nanti BMKM menginterpretasikan data tersebut dan mengambil sikap. Luar biasa sekali Kementerian. Betul, luar biasa banget. Oke, mungkin Yuda ada yang dikepoin lagi Yud? Aku mungkin udah cuma karena kita udah diskusi soal data-data ini sangat ngalor ngidul kemana-mana, bahkan ke pengalaman pribadi gitu. Iya betul. Tapi relate gak sih sebetulnya sama yang dikerjakan sama Kementerian Andal ini sendiri gitu? Betul banget. Maksudnya yang dikerjakan Kementerian Andal ini kan juga yang berhubungan sama kehidupan pribadi kita sebenarnya, yang kita butuhkan gitu. Dan itu menurutku sangat bermanfaat banget buat teman-teman semuanya. Makanya kalau mau tahu output-outputnya dari Kementerian Andal bisa langsung aja cek di Instagramnya BMKM_UGM ya. Di situ ada hasil-hasil dari program kerjanya Kementerian Andal. Ada contohnya tadi dari TPS Piungan ya, yang bekerja sama dengan kementerian-kementerian juga. Terus nanti isu-isu tadi yang nanti bakal dibawain juga. Ini menarik banget parah. Yang belum ditemukan di tempat-tempat lain nanti bakal dibahas di BMKM_UGM. Betul banget. Oke, dan udah. mungkin promosi juga nanti siapa tahu open recruitment di tahun 2021 ini di akhir tahun. Iya betul, bergabung sama tim-tim yang bekerja dengan dunia digital. Ya pastinya seru-seru banget. Mungkin hard skill apa yang harus dimiliki oleh teman-teman yang baru ini, calon-calon? Nggak ada ya? Yang penting ya mau belajar aja, mau tertarik buat di Kementerian Digital karena di sini kita juga baru merintis. Terus ya semangat aja buat ngerjain program-program yang tersedia. Kalau dari analisis digital apakah ada syarat-syarat khusus? Ya, kurang lebih sama sih ya. Kemampuan untuk belajar itu penting. Kemampuan untuk belajar, beradaptasi, adaptif. Betul, karena Andal ini kan sangat aware dengan isu-isu yang sedang ada gitu. Karena kayak misalkan kalau misalkan dia nggak mau belajar dikasih kita lagi satu tim, terus dia sendiri yang mandek gitu kan malah menghambat gitu kan. Betul. Sih benar banget. Jadi teman-teman siapin aja mungkin riset dulu gimana cara cari coding, ide dulu, programming, terus bagaimana cara ngeriset secara spasial gitu. Betul banget. Nanti akan menjadi menarik banget. Betul. Jadi jangan lupa bergabung nih di Kementerian Andal, Analisis dan Digital. Iya, analisis digital yang akan menjadi andalan. Oke, andalan ya, andalan. Oke, Yuda, aku mau minta Mas Fikri sama Mas Zidan nih sebetulnya untuk closing statement nih tentang bagaimana dunia digital dan bagaimana sikap kita dalam menghadapinya. Boleh mungkin? Sosial media is not real life, itu yang pertama sih. Jadi sosial media itu seiring berkembangnya waktu, zaman semakin modern, informasi menyebar secara luas.
kita jangan mentah-mentah menelan informasi tersebut. Paling tidak kita tahu informasi seperti ini tapi tidak langsung menerimanya mentah-mentah. Karena akan terjadi miskomunikasi dan bisa menyebabkan permasalahan juga sih kalau itu emang sensitif ya. Jadi lebih baik kita menyaringnya dulu, memfilter, mencari tahu mana yang benar, mana yang salah, biar tidak terjadi hoax dan miskomunikasi dan perselisihan di antara kita seperti itu. Itu memicu perselisihan berarti ya. Oke. Ya dari aku mungkin lebih berat dari sisi data pribadi kita lebih jaga, jangan biar disebarin data NIK, nomor HP dan sebagainya, itu harus kita mencegah karena bisa jadi disalahgunakan sama orang lain. Resiko selalu ada ya. Resiko selalu ada. Hashtag resiko selalu ada. Hashtag resiko selalu ada, tolong editor tambahin ya. Set lewat. Oke. Jadi kita dari tadi udah ngobrol panjang banget. Menarik banget tentang dunia digital ya. Yang pastinya teman-teman banyak banget kepo tentang dunia digital gitu. Makanya kalau masih mau lanjut lihat kita ya, jangan lupa saksikan Kementok dan cek di Instagram BMKM UGM. Iya, betul. Konten-konten keren kita ya. Konten keren. Dan mungkin bagi teman-teman yang mau denger selanjutnya nih, kira-kira Andal part 2. Part 2 itu. Data digital part 2. Yang kita ngomongin tentang dunia ini. Komen di bawah. Part 2 bang. Andal part 2 ngobrol tentang ini, isu ini. Bang, yang ini bang. Isu panas ya. Like, comment, dan share. Iya, betul banget. Oke, dari aku Rida cukup. Dari aku Yuda juga cukup. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di Kementos episode selanjutnya. Dadah.